doesn't matter who you are. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what the scar. It doesn't matter what the sin. It doesn't matter how you fell. Somewhere along the way, there is healing for your life today. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus' name. He looks beyond how far you've gone. He looks beyond when you were hurt. He looks beyond who stole your song. He looks beyond what made it worse. He looks beyond where others failed to reach out to you and say, there is healing for your life today. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus' name. It's a river that loves. It's a river that leads. It's the river of life, living water it gives. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus. Healing in Jesus. Healing in Jesus' name. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu, Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau yang mengenal relung hatiku, juga kasih-Mu melekat dalam asa. Dalam segala tanya yang ku ingin tahu, Kau jawabanku. Kau jawabanku. Walau 1000 debat di kiriku dan belasan
terserah di kananku, takkan goyah, ku takkan takut. Oh, walau 1000 rubah di kiriku dan berlaksa terserah di kananku, takkan goyah, ku takkan takut. Sebab Engkaulah pengharapanku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Shalom jemaat yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa bukan? Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama merayakan Paskah. Meskipun secara online, namun kasih dan hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak hanya di gereja, namun juga bisa Anda alami di rumah masing-masing. Sesuai dengan tema Paskah kali ini, Pass Overflow, pengorbanan yang mendatangkan kelimpahan. Di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini, justru kita dapat mengalami kelimpahan dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk menerima kehidupan yang berlimpah dari Tuhan, supaya hati kita terus bisa memancarkan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi orang sekitar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan, kesehatan yang sudah Engkau berikan Bapa, sehingga kami hari ini masih bisa beribadah. Tuhan, berkati Tuhan, bukakan hati kami, siapkan hati kami untuk memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
pada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kuterima, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Thank you, Jesus. Ku terima janji-Mu, Tuhan. We worship You, Jesus. We worship You. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sin? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive.
us blessings, God. You give us healing, Jesus. We believe in you, God. Oh, we believe in you. We believe in you. Because there is power in your name, Jesus. Kami berkata kami tidak akan takut, Tuhan. Oh, it's only you. It's only you. We wanna praise your name. Let your name be lifted up, Jesus. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing your name. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. For He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. Jesus is alive. He is alive. For He is alive. He is alive. Jesus, you are alive in us, Jesus. Engkau Allah yang hidup. Segala pujian hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Haleluya. We worship you, God. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, karena kebangkitan-Mu di atas kayu salib memberikan hidup yang berlimpah buat setiap kita. Kami percaya, Tuhan, kami mau berkata kepada diri kami, jangan takut, karena kami punya Engkau, Tuhan. Biarlah segala langit dan bumi, biarlah kami semua memuji hanya nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang di rumah maupun di studio, mari yang semangat memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Come on, tepuk tangan bareng-bareng yuk. Ayo teman-teman yang di rumah, bangkitkan semangatmu juga yuk. Mari bergoyang buat Tuhan. Nyanyikan bareng-bareng yuk. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya menggatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari bergoyang buat Tuhan. Nyanyikan dengan iman. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah,
ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ada semangat memuji Tuhan? Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Nyanyikan dengan sorak-sorai. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Semua tangan di atas kepala, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. One more time. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dance with me. Come on, come on, come on. Asik. Tepuk tangan bareng-bareng. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amen. Ada sukacita di rumahmu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo yang di rumah mau dengar suaranya yang keras yo. Haleluya. Asik. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yang di studio jangan mau kalah, come on, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. One more time. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Nyanyi dengan lantang. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hidup. Engkau bangkit Tuhan, Engkau berkuasa. Yes. Siap untuk memuji kebesaran Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yuk yang di rumah kita sama-sama menari buat Tuhan, come on. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop. We'll be on it up, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever. Oh, no, there's nobody like you. No one beside you. Nyanyikan to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Woo! Kami mau bawa pujian terbaik kami Tuhan, hanya untuk Engkau. Boundless love, light before the sun, your glory, eternal, never stop.
endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, come on. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all our praise. We lift you up, up, up. For everything you love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all our praise. Let's shout. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Hari ini kami bersukaria karena Engkau telah bangkit. Yes, Jesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang bangkit, yang hidup. Dia yang membebaskan kita dari segala dosa. Jesus, you're alive, Lord. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yobela Stefani. Saya dari KSD Air Hidup BMI. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa. Saat ini saya boleh mengenal dan bergabung di KSD Air Hidup Poki, Taipei. Dan saat ini saya berkesempatan untuk boleh menyaksikan, bersaksi atas kelimpahan kasih Tuhan yang sudah saya peroleh. Sejak kecil, saya terlahir di keluarga yang kurang mampu. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Namun sejak saya kecil, kami belum berkesempatan untuk boleh berkumpul genap 6 bersaudara. Ini karena orang tua kami tidak mampu untuk merawat kami berenam sekaligus. Sejak saya kecil, saya bersama kakak ketiga saya, orang tua kami menitipkan kami di sebuah panti asuhan Kristen di Bali. Sejak saat itu pula, kami dengan usia yang terbilang sangat muda, mulai merasakan pahitnya kehidupan. Karena apa? Karena kami harus tinggal jauh dari orang tua kami yang berada di Jawa Timur, dan kami harus beradaptasi dengan orang baru, orang yang sangat asing buat kami berdua. Namun dengan berjalannya waktu, banyak pelajaran hidup yang boleh kami peroleh. Seperti di Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di panti asuhan ini Tuhan mengirimkan orang-orang baik, orang-orang yang sangat luar biasa. Di panti asuhan ini saya diperkenalkan dengan seorang wanita. Beliau berada jauh dari kami, beliau ada di Singapura. Saat itu kami tidak tahu bagaimana wajah beliau. Kami hanya mengenal nama beliau. Namun Tuhan telah memakai beliau untuk menjadi jalan berkat buat kami berdua. Beliau membiayai sekolah kami dari saya hingga lulus SMA dan kakak saya lulus bidan D3. Ini sangat sungguh bukti kemurahan Tuhan yang benar-benar boleh saya terima, yang benar-benar boleh kami rasakan. Singkat cerita, 4 tahun setelah saya lulus SMA, saya kembali ke Taiwan untuk bekerja merawat seorang kakek di daerah Taipei. Dari sinilah saya mulai mendapatkan kejutan-kejutan dari Tuhan. Kejutan-kejutan yang sangat luar biasa yang sebelumnya saya sendiri tidak pernah terpikirkan. Dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan, Tuhan mengizinkan saya dan kakak saya boleh berjumpa dengan beliau. Orang asing yang bahkan tidak pernah melihat kami, melihat wajah kami dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Tuhan memakai beliau boleh menjadi jalan berkat buat kami. Tepatnya tanggal 14 April 2019 yang lalu, saya boleh berjumpa dengan beliau di Taoyuan. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi jalan berkat buat kami berdua. Dari sini kami boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Karena ini kami tidak pernah membayangkan sebelumnya. Benar-benar tidak pernah membayangkan bisa mengalami, bisa berjumpa dengan beliau. Orang yang tulus, tanpa pamrih, membiayai kami hingga lulus SMA. Demikian sepenggal kesaksian kami, bukti kelimpahan Tuhan yang nyata. Saya yakin dan percaya Tuhan juga akan melimpahkan berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau, Yesus, PAW kita barusan sangat luar biasa sekali ya. Iya, sangat terberkati banget dengan setiap pujian hari ini ya. Iya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama-tama kita mau sambut dulu bagi jemaat-jemaat yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online kali ini. Jadi kita sama-sama mau katakan welcome home. Oke, bagi jemaat yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online kita, kami sarankan untuk mengisi data diri melalui link yang sudah kami sediakan. Jadi kami bisa menghubungi Anda dan men-follow up Anda untuk ikut dalam care group kita. Karena kita ada beberapa care group nih. Ada care group keluarga, ada care group Pro-M, ada care group murid, dan juga ada care group PMI. Oke, jadi bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau layanan konseling, silakan juga mengisi form online berikut agar kami juga dapat menghubungi dan mendoakan Anda. Nah, di ibadah Paskah kita kali ini, mari kita juga bersama-sama bersuka cita
merayakan 2 jiwa yang telah menerima baptisan dan mengikut Yesus seumur hidupnya, yaitu Saudari Afun dari Share Group Keluarga dan Saudari Yeni dari Share Group PMI. Mari kita berikan sorak-sorai buat mereka. Yeay! Ibadah minggu depan masih akan dijalankan secara online dan akan dimulai pukul 9.30 pagi di channel YouTube Poki BOLC. Untuk mendapatkan update terbarunya, jangan lupa untuk follow IG Poki BOLC atau Facebook page kita di Poki BOLC Indonesian Ministry. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti persekutuan doa online yang akan dilakukan secara live pukul 7.30 malam setiap Jumat. Jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari dan mendapatkan rema-rema yang baru dari Roh Kudus untuk menjadi bekal rohani kita. Oke, saatnya kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara online, Anda dapat memberi dengan kredit card atau mentransfer langsung melalui link yang telah kami sediakan di layar kaca Anda. Anda juga dapat menyimpan persembahan Anda dan diberikan setelah ibadah kembali berjalan dengan normal. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita baca dulu yuk ayat persembahan yang diambil dari Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di ayat ini kita diingatkan Tuhan bahwa jangan jadikan harta dunia sebagai pegangan hidup kita. Hati kita harus andalkan selalu Yesus Kristus karena Dialah batu karang yang tidak tergoncangkan dan tidak tergoyahkan selamanya. Mari kita siapkan persembahan kita, dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di tengah kondisi kami seperti ini, hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami bisa andalkan Tuhan. Ajari kami untuk bisa memberi dengan hati yang benar. Ajari kami juga Tuhan untuk mengasihi-Mu bukan hanya dengan perkataan, namun dengan perbuatan kami juga Tuhan. Pakailah persembahan kami ini untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati kami, Kau bukakan hati kami agar firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Wah, luar biasa banget ya hari ini. Kalian udah lihat setting panggung kita yang spesial banget ya. Hari ini spesial banget buat gereja kita. Kenapa? Karena kita sama-sama merayakan ibadah Paskah ya. Walaupun agak sedikit terlambat dari yang original, karena seharusnya minggu lalu dirayakan, tetapi karena awalnya kita bermaksud untuk mengundang seorang pembicara teman saya luar biasa dari Singapura untuk berkhotbah di sini, makanya kita geser jadwalnya. Tapi memang saudara tahun ini penuh dengan kejutan, karena wabah corona beliau tidak bisa hadir dan hari ini saya yang berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan buat kalian. Nah, saudara kenapa kita bisa memilih tema Passover Flow? Saudara bisa lihat di belakang, indah sekali tulisannya Passover Flow. Tema ini ditaruh di hati tim panitia kita, dan saya pribadi sangat suka sekali dengan kata ini, karena bukan cuma Passover, tapi juga overflow. Ya, Yohanes 10 ayat 10, saudara berkata bahwa pencuri memang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kita percaya bahwa di Paskah tahun ini, di Passover tahun ini, Tuhan bukan cuman akan menebus kita sehingga kita bisa melewati malam di mana tulah tersebut diberikan, melainkan kita juga akan mengalami satu hidup yang berkelimpahan. Saudara, ibaratnya seperti orang Israel, bukan cuma mereka bisa melewati malam itu dengan selamat, anak-anak sulung, tetapi mereka juga mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Alkitab berkata, tanah perjanjian yang Tuhan ukurkan buat umatnya adalah tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Jadi saudara,
itu original plan Tuhan buat kita. Sudah rencana awal Tuhan buat hidup kita. Tuhan mau agar kita hidup di dalam kelimpahan, saudara. Overflowing. Tetapi saudara, kenyataannya kita tahu banyak sekali di antara kita umat manusia, saudara. Kita mengalami banyak pergumulan di dalam hidup. Saudara mungkin pernah mengalami kesusahan. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari saudari kita. Dia cerita bagaimana waktu dia sejak kecil, dia harus hidup terpisah dari keluarganya, saudara, di sebuah panti asuhan. Saya yakin itu adalah pengalaman yang sukar. Sebagai anak yang usianya masih muda harus hidup terpisah dari orang tua dan juga di tengah-tengah lingkungan yang asing. Belum lagi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kok kelihatannya, kenyataannya sepertinya jauh dari kelimpahan. Nah saudara, itulah kenapa hari ini kita pilih tema Past Overflow. Karena saya percaya saudara, Tuhan ingin menyingkapkan satu kebenaran buat kita, buat Anda sekalian. Pertanyaannya ini adalah, kenapa saudara pencuri bisa datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan? Saudara, di dalam hidup kita, saudara pasti pernah mengalami yang namanya, saudara hidupmu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada kejutan-kejutan yang terjadi yang tidak menyenangkan. Seakan-akan hidup kita tuh kecolongan, saudara. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Ada satu pribadi, seorang pencuri yang datang entah kapan dan gak tahu gimana caranya, tahu-tahu saudara hidup kita itu sudah kecolongan. Roma 3 ayat 23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, jawabannya adalah di Roma 3 ayat 23. Kenapa pencuri bisa punya akses ke hidup kita? Kenapa hidup kita hari ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kelimpahan? Karena saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita memberikan akses kepada iblis, kepada pencuri itu untuk masuk, untuk membunuh dan membinasakan apa yang Tuhan janjikan. Saudara, menariknya, kata kehilangan kemuliaan Allah, kata kehilangan itu sebenarnya arti aslinya adalah melarat, saudara tahu? Miskin, jatuh melarat. Dan saudara, ada satu kisah di Alkitab di Perjanjian Baru, itu mencatat tentang satu anak yang mengalami satu kondisi di mana dia harus melarat padahal dia punya keluarga yang kaya raya. Saudara pasti tahu kisahnya. Kisah ini diambil dari Lukas pasal 15, bercerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Kita tahu kisahnya, ada seorang bapak yang luar biasa kaya dan dia punya 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Dan saudara pasti masih ingat bagaimana si bungsu itu meminta kepada bapaknya sebuah harta warisan dan dia pergi, dia menghamburkan, dia memfoya-foyakan semua yang dia miliki. Sampai akhirnya saudara di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dicatat, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudara, kata melarat ini adalah kata yang sama persis dengan kata kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kata yang sama, saudara, di dalam bahasa aslinya. Jadi saudara, saya ingin katakan adalah sebetulnya sama seperti anak yang bungsu itu. Saudara, kita memiliki Bapa yang kaya raya. Tuhan Allah pencipta kita, Allah Bapa kita itu penuh dengan kelimpahan dan dia menciptakan dan dia merancangkan hidup kita sedemikian rupa supaya kita tinggal di dalam kelimpahan. Tetapi saudara, seperti kisah di Lukas pasal 15, ada anak bungsu ini, dia merasa di luar sana, di dunia luar sana ada banyak hal-hal yang menyenangkan yang belum pernah dia coba. Sehingga dia berpikir, oh alangkah indahnya kalau saya keluar dan saya tinggal minta saja harta sama papa saya. Dan nanti saya tinggal bersenang-senang setiap hari. Dan dia tidak menyadari ternyata harta itu sebentar saja sudah habis. Di Lukas 15 dikatakan pada waktu itu, akhirnya saudara setelah dia menghabiskan semua yang diberikan oleh ayahnya, dan timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Biasanya kalau tidak ada bencana kelaparan, tidak akan ada kesadaran. Saudara, hari ini kita hidup di masa yang saudara bisa dibilang tergolong banyak sekali bencana, ya. Apalagi wabah corona ini masih belum selesai. Di dalam hati saya terus berdoa, Tuhan,
hentikan wabah ini, hentikan. Kita pengen banget ketemu sama jemaat, kita pengen bisa langsung interaksi. Saya pengen banget bisa doakan kalian langsung, bukan cuma lewat kamera. Tetapi kita tahu keadaan dan kenyataannya sampai hari ini kita masih harus mengisolasi diri, kita masih harus jalankan ibadah secara online, saudara, karena ada bencana. Saudara, seringkali di dalam hidup ini, saudara, ketika bencana itu tidak terjadi, kita tidak sadar bahwa kita itu butuh Bapa. Kita tidak sadar bahwa ternyata, saudara, di luar rumah Bapa kita itu bisa melarat, saudara. Tadinya kita pikir semuanya enak-enak aja. Saudara, demikian pula yang terjadi dengan kehidupan si anak bungsu. Setelah dia habiskan semua, kemudian bencana kelaparan terjadi dan dia mulai melarat. Kemudian dia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Majikannya suruh dia ke ladang buat menjaga babi lagi, saudara. Padahal dia anak orang kaya. Kemudian dia mengisi perutnya karena dia kelaparan, dia makan ampas yang harusnya jadi makanan babi. Tetapi itu pun tidak dikasih sama majikannya, dia harus diam-diam makan. Lukas 15 ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya dan dia berkata begini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, di dalam rumah Bapa cuma ada satu, kelimpahan. Saudara, gak ada yang namanya kekurangan, gak ada yang namanya melarat, kesusahan tidak ada. Itu rencana awal Bapa buat hidup kita. Tetapi saudara, kita tahu karena manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah atau melarat, saudara, sampai kita terpisah. Ada ahli teologi yang menerjemahkan kehilangan kemuliaan Allah itu berarti kehilangan hadirat Allah, alias terpisah dari Allah Bapa. Sudah sama seperti si anak bungsu, dia meninggalkan rumah, itu pilihan dia. Bukan bapaknya yang suruh, sini nak, tak kasih uang semuanya nih, harta warisan buat kamu, pergilah kamu habiskan semua. Bukan, kita tahu bukan seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa ternyata memang si anak bungsu itu sendiri mencari bapaknya, minta harta warisan, dan dia berpikir di luar itu lebih indah, lebih menyenangkan. Tetapi kita tahu kebenarannya, di luar rumah Bapa, ujung-ujungnya adalah kita kehilangan, bahkan kita melarat. Kenapa? Karena si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di luar rumah Bapa, kita terpisah dari Bapa, maka kita kehilangan sumber yang sejati, saudara. Bisa habis suatu hari. Entah itu kekayaan kita, saudara, kesehatan kita, apapun yang saat ini kita banggakan, saudara, suatu hari bisa berlalu. Saudara, kondisi melarat itu, ketika saya renungkan beberapa hari ini, saya menyadari, saudara, ada satu keadaan yang real sekali ketika tadi saya katakan bahwa kehilangan kemuliaan Allah itu terpisah dari hadirat Allah Bapa. Saudara tahu hari ini kita merayakan Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan, tetapi sebelum kebangkitan kita tahu Yesus mati terlebih dahulu di atas kayu salib. Dan saudara, satu kalimat yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Salah satu kalimat dari 7 kalimat yang Yesus ucapkan. Saudara, kalimat ini menyerukan dari dalam hati Yesus, saudara, satu perasaan begitu dia depresinya karena dia menyadari detik itu ketika dia disalibkan di atas kayu salib, dia itu seperti terpisah dari Allah Bapa. Sama seperti kondisi ketika si anak bungsu itu terpisah dari rumah bapaknya, sampai suatu keadaan dia menyadari bahwa dia melarat. Tetapi perbedaannya adalah Yesus Kristus, dia adalah anak Allah, dia tidak berdosa. Namun dia memilih untuk disalib karena dia tahu itu satu-satunya jalan supaya apa? Dosa manusia bisa ditebus. Saudara, hari-hari ini kita tahu di berbagai negara, saudara, orang-orang harus melakukan apa namanya self-isolation, benar gak? Saudara harus terpisah. Saudara, kondisi terpisah dari orang-orang yang kita sayangi, dari keluarga kita apalagi. Saudara, itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Kemarin saya sempat melihat satu cuplikan video singkat di internet, saudara, itu mungkin saudara pernah lihat, ada seorang anak kecil, mungkin baru 3 tahun atau 2 tahun, kemudian dia sangat kangen sama neneknya. Dan saudara, di video itu direkam, mamanya yang rekam dari belakang gimana neneknya tuh datang,
kemudian pengen ketemu cucunya karena kangen, cucunya juga kangen sama neneknya. Tapi mereka terpisah, cuman bisa say hi dari dibatasi oleh sebuah kaca, saudara, selembar kaca. Jadi mereka pengen cium pun ciumnya tuh cuma bisa ke kaca, saudara, karena terpisah. Saudara, menyedihkan sekali memang keadaan di mana kita harus terpisah. Kalau hari ini sebenarnya kita tergolong masih oke, kita masih bisa teleponan walaupun kurang enak ya. Kita masih bisa lihat video, saudara, masih bisa lihat foto, masih bisa lihat wajah orang yang kita sayangi. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus dia menanggung dosa seisi dunia, dia terpisah. Dia seperti terisolasi, saudara, dari Bapa. Saudara, saya ingin katakan siang ini adalah, saudara, apa sih sebetulnya yang dicuri sama pencuri dari dalam hidup kita? Apa sih yang ingin dia binasakan? Apa sih yang ingin dia gagalkan, saudara? Sebenarnya rencana iblis cuma satu, dia ingin memisahkan kita dari Bapa. Sesederhana itu. Saudara, keadaan paling melarat dalam hidup seseorang adalah ketika dia terpisah dari hadirat Allah Bapa. Kenapa, saudara? Karena di dalam hadirat Allah bersama dengan Bapa, dalam rumah Bapa tersedia semua yang kita butuhkan, benar gak? Hari-hari ini saya ingat minggu lalu saya sharing tentang betapa sebagai manusia kita punya banyak kebutuhan. Kita butuh rasa aman, kita butuh kasih, saudara, kita butuh kepuasan, banyak keinginan yang butuh dipuaskan. Saudara, itu semua bisa kita dapatkan, semua kelimpahan itu bisa kita nikmati di dalam rumah Bapa kita. Tetapi hari ini iblis berusaha dengan segala cara memisahkan kita dari Bapa. Itu yang dia curi, saudara. Itu yang dia berusaha binasakan. Dia berusaha membinasakan hubungan kita dengan Allah Bapa. Saudara, Kolose 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22 saya akan bacakan untuk saudara. Dan oleh dianya huruf besar, dianya adalah Yesus. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dan sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, Kolose mencatat, dia memberitahukan kita, saudara, satu jalan keluar. Tidak ada jalan keluar lain, cuma ada satu. Yesus Kristus, dia adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa kembali ke rumah Bapa, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Bapa. Dan bukan cuma diperdamaikan, saudara, bahkan dikatakan kita ditempatkan menjadi yang kudus, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, saya teringat kelanjutan kisah si anak bungsu yang tadi. Ketika dia menyadari kondisinya, keadaannya, dan dia melarat, saudara, dia mengambil keputusan, dia mau pulang ke rumah bapaknya. Dan saudara ingat kisahnya, ketika dia pulang masih di kejauhan, saudara, si bapak melihat dari jauh dan berlari menghampiri dia. Dan bukan cuma itu, dikatakan di Lukas 15 ayat yang ke-20, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dia, dan kemudian berkata kepada hambanya, apa ayat ke-22, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Belum selesai, saudara. Ayat ke-23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, Kolose berkata bahwa Tuhan datang bukan cuma memperdamaikan kita, tapi dia mau memulihkan kondisi kita. Dia ingin memastikan saudara kita menjadi kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Sama seperti bapak ini ketika melihat anak itu, saudara jangan lupa anak itu tadinya kerja di mana? Dia menjaga kawanan babi. Saudara bisa bayangkan baunya seperti apa? Kotornya seperti apa? Tetapi sang bapak melihat dia dari jauh, merangkul dia, mencium dia dan memakaikan jubah yang baru, memakaikan cincin yang berarti statusnya sebagai anak dipulihkan.
Saudara, kita tahu iblis berusaha mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi hati Tuhan tidak pernah berubah. Rencana Bapa tidak pernah berubah. Rencana Bapa adalah supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Saudara, satu-satunya kelimpahan yang sejati di dalam hidup ini adalah ketika kita kembali ke rumah Bapa. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi hidupmu hari ini. Saudara mungkin berkata, hidup saya jauh dari kelimpahan. Saya punya banyak pergumulan, saya punya banyak dosa. Saudara mungkin merasa kotor, saudara merasa tidak layak. Saudara, kalau memang itu keadaanmu, saya ingin ingatkan engkau, rencana Bapa untuk hidupmu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Bapa tidak pernah merancangkan rancangan supaya si bungsu keluar dari rumah dan kemudian menderita dulu supaya nanti dia tahu, dia belajar dan kemudian dia tahu rasanya susah tuh kayak apa dan dia pulang. Itu bukan rencana Bapa loh saudara. Kadang-kadang sebagai manusia kita suka menurunkan nilai dan kasih Bapa dalam hidup kita. Saudara, Tuhan tidak pernah sengaja memberikan kesusahan, sengaja memberikan kita pergumulan, sengaja bikin kita menderita supaya kita pulang. Enggak, saudara. Karena semua kesulitan, kesukaran yang kita alami itu pilihan kita. Saudara, apa yang membuat pencuri punya akses masuk ke dalam hidup kita? Karena kita berdosa. Saudara, kemarin waktu saya merenungkan hal ini dan saya menyadari saudara, dosa itu sebetulnya sesederhana kita berkata tidak kepada Bapa dan berkata ya kepada iblis. Sudah saya ulangi sekali lagi, apa itu dosa? Dosa adalah ketika engkau memilih untuk berkata tidak kepada Tuhan dan berkata ya kepada iblis, saudara. Saudara, di dalam hidup kita ada banyak pilihan dan keputusan yang harus kita ambil setiap hari dan kita tahu di akhir ujung dari pilihan kita tergantung saudara akan keputusan yang kita ambil. Apakah kita berkata ya kepada Bapa atau kita berkata ya kepada iblis? Saya katakan lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kesukaran dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara merasa hidupmu sudah kecolongan, saudara merasa, oh saya seperti anak bungsu itu, saya salah ambil keputusan, tidak seharusnya saya meninggalkan rumah Bapa. Saudara, saya mau katakan satu kabar baik. Siang ini, saudara, ada kesempatan buat engkau dan aku kembali ke rumah Bapa. Di rumah Bapa tersedia semua kelimpahan, saudara, yang kita dambah-dambakan. Saudara, jangan pergi mencari dan mengais makanan babi, saudara, karena bukan itu yang Tuhan ingin berikan buat kita. Hati Bapa kita di surga adalah Dia mau agar kita tinggal bersama dengan Dia di dalam rumahnya, menikmati kelimpahan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama pagi ini. Saudara, salib Kristus adalah jawaban, jalan keluar buat engkau dan aku. Karena tanpa salib Kristus tidak terjadi penebusan, tidak terjadi pemulihan. Tanpa salib Kristus kita akan terus terisolasi, saudara, terpisah dari Bapa kita yang mengasihi kita. Tetapi hari ini karena salib Kristus, kita yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah Bapa, beroleh jalan untuk pulang. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku.
yang ku terima, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Sebab darah-Mu menyucikanku Tuhan. Sucikan Terima kasih Yesus. kuasa salib-Mu, pulihkanku. Mari pagi ini dimanapun kau berada, naikkan pujian ini bersama sebagai doamu di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Lebih dari yang kukira, Pengampunan yang ku terima, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. oleh karena salib-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyucikanku. Sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkan. Mari kita tinggikan salib Kristus siang ini. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan sekali lagi dengan imanmu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Saudara, mari kita pejamkan mata kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, siang ini Tuhan berkata kepada engkau, anakku, pulang, kembali ke rumahku. Aku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan buat hidupmu. Saya dapat merasakan sore ini ada banyak di antara kita, saudara, engkau sedang menyaksikan ibadah secara online. Dari dalam hatimu engkau tahu sudah berapa lama engkau menjauh dari rumah Bapa. Saudara, di dalam hatimu mungkin saudara engkau merasa, aku ingin pulang tetapi aku merasa tidak layak. Saudaraku, apakah itu yang kau rasakan? Apabila iya, saudara, sore ini adalah kesempatan buat kita pulang. Sebab sekalipun pencuri berusaha untuk membunuh dan membinasakan, namun rencana Tuhan adalah Dia ingin memulihkan hidupmu. Dia ingin memberikan hidup yang berkelimpahan buat engkau dan aku. Saudara, apabila hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau kembali ke rumahmu. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena engkau layak, tetapi karena salib Kristus. Sudah saya ingin katakan sore ini, jangan biarkan darah Yesus mengalir sia-sia untuk hidupmu. Apabila siang ini kau berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu.
Aku ingin kau dimanapun kau berada saat ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pejamkan mataku. Saudara, bisakah engkau melihat Bapa sedang menantikan engkau? Dia sedang menghampiri engkau, memeluk engkau, mencium engkau, dan mengenakan jubah yang baru buat engkau. Bahkan mengenakan cincin itu lambang bahwa dia mengasihi engkau, bahwa engkau adalah anaknya, bahwa statusmu sebagai anak Bapa tidak pernah berubah. Asalkan engkau bersedia untuk pulang. Mari dengan tangan yang terangkat, naikkan doa ini bersama dengan saya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Ampuni kebodohanku Tuhan. Ampuni kebodohanku Tuhan. Hari ini aku memilih untuk kembali ke rumah-Mu. Hari ini aku memilih untuk kembali ke rumah-Mu. Aku memilih untuk kembali ke rumah Bapa. Aku memilih untuk kembali ke rumah Bapa. Sucikan aku Tuhan. Sucikan aku Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan. Mulai dari hari ini, Mulai dari hari ini, aku memutuskan untuk tinggal sampai seterusnya di dalam rumah-Mu. aku memutuskan untuk tinggal seterusnya dalam rumah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Apapun yang terjadi di dalam hidup, aku tetap memilih untuk ikut Engkau. aku tetap memilih untuk ikut Engkau. Dan aku terima kelimpahan yang Kau janjikan. Dan aku terima kelimpahan yang Engkau janjikan. Aku terima pemulihan yang Kau janjikan. Aku terima pemulihan yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya tahu selain ada orang-orang yang sudah lama meninggalkan rumah Bapa, ada juga orang-orang yang pertama kali mendengar nama Yesus sore hari ini. Apabila itu adalah engkau, saudara, saya ingin katakan kepadamu, Yesus Kristus adalah hadiah terbaik yang bisa engkau terima di dalam hidupmu. Yesus mengasihi engkau. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini dan dia memilih jalan salib. Salib mewakili kutuk. Salib mewakili satu kondisi di mana seseorang dipermalukan sedemikian rupa. Sekalipun Yesus tidak berdosa, tetapi dia memilih jalan salib untuk engkau dan aku. Saudara, apabila hari ini saudara engkau pertama kali mendengar nama Yesus dan kau berkata di dalam hatimu, aku mau mengenal Yesus ini, aku mau menerima pribadi ini, aku ingin tahu siapa dia, aku ingin punya hubungan dengan dia. Saudara mungkin masih merasa asing akan dia, tetapi dia sama sekali tidak asing akan engkau. Dia mengenal engkau, bahkan sejak engkau masih di dalam kandungan ibumu, dia menenun engkau dengan tangannya. Dan rencana Tuhan di dalam hidupmu adalah dia ingin memberkatimu, dia ingin memberikan kelimpahan untuk hidupmu. Saudara, apabila engkau bersedia hari ini untuk mengikut Yesus, menerima dia sebagai juru selamatmu yang pribadi, saya ingin mengundang engkau, saudara. Kita akan tampilkan satu link di samping berikut, saudara. Kalau engkau ingin mengenal dia, saya ingin memastikan saudara engkau tidak sendirian hanya di rumahmu berdoa dan tidak ada orang yang membimbing engkau, tidak. Saya ingin supaya hari ini saudara, ketika engkau menonton di layar di rumahmu, saudara bisa saudara bisa masuk ke akses link yang telah kita siapkan. Saudara isi namamu, nomor teleponmu, saudara pastikan informasinya tepat supaya kami bisa menghubungi engkau dan mendoakan engkau dimanapun kau berada. Sebab di dalam rumah Bapa kita tidak sendirian. Sedang kau punya banyak kakak-kakak rohani dan juga bahkan orang tua rohani yang ingin mendukung engkau, ingin memberkati engkau, ingin membimbing engkau lebih lagi untuk mengenal Bapa. Saudara, apabila engkau bersedia
Saya ingin mendoakan kau saat ini. Mari kita pejamkan mata kita sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu yang menonton saat ini di rumah mereka masing-masing. Jamah hati mereka Tuhan. Berkati mereka. Sebab Kau berkata Engkau datang untuk orang-orang yang sakit, bukan untuk orang-orang yang sehat. Kami berdoa Tuhan, supaya firman-Mu yang berkuasa menyingkapkan segala selubung, agar anak-anak-Mu tidak lagi memilih untuk merantau di luar, melainkan memilih untuk kembali kepadamu dan tinggal di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, saya ingin ingatkan sekali lagi, apabila saudara hari ini engkau merasa engkau punya pergumulan, saudara, dan bahkan mungkin ada hal-hal lain yang butuh didoakan, saudara juga bisa isi link yang tadi sudah kita sediakan. Saudara, di sana ada kolomnya, ada permohonan doa, saudara bisa isi. Dan kalau saudara merasa saudara butuh untuk dilayani atau dikonseling langsung, saudara, bukan cuma lewat layar begini, tapi bisa kita telepon, bisa kita hubungi, bahkan mungkin suatu hari kita bisa bertemu muka. Saudara, tinggalkan informasimu dengan jelas, saudara, nanti akan ada pendoa-pendoa kita, dan juga akan ada orang-orang yang akan menghubungi kalian dan juga mendoakan kalian. Saudara, ibadah Paskah kita sore ini sampai di sini, dan saya percaya saudara mulai dari hari ini saudara ingat firman Tuhan bahwa rencana Tuhan adalah untuk memberkati kita dan berikan kita kelimpahan. Saudara, bukan cuma di Paskah, tapi seumur hidup kita, bahkan sampai akhir hidup kita. Kita akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, wajah-Mu menyinari kami, bahkan tersenyum kepada kami sore ini, memberkati kami, melindungi kami, menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada saat ini, menggantikan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kegentaran di dalam hati kami dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih dan kekuatan yang baru. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan juga pertolongan, kekuatan, pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Selamat Hari Paskah, saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan pastikan saudara bukan cuma hari ini tetapi setiap hari kita terus mendekat kepada Bapa kita di surga. Tuhan Yesus berkati.